Kalau tersentuh kakinya atau badannya enggak ada. Wong Nabi ngendikan bilang. Sekarang pertanyaannya gitu. Misalnya saya mau makan dengan piring, sampean dilati, masuk santri termas. Kira-kira tak ubah kok. Sampai dilati. Enggak jawab kan? Oh diubah, nanti cekel. Enggak kan? Makanya Imam Malik tuh nyekel jilat kok bodoh. Wes dilati bojomu lah, tetap orang karah bodoh. Masuk wayu lah. Jika Imam Malik yang ngendikan malah gue ya malah gue jilat ya jilat, enggak usah apa. Enggak usah nyekel. Tapi pikiran Imam Syafi'i jilat itu mutlakul masih, pokoknya tersentuh. Kalau kita digayu, didemak-demak, wong iku ora mantau, kecuali nak didilati waras kok. Jadi logikanya itu ya benar separuh ya kadang peke itu begitu. Jadi di bab piring itu kayak bener Imam Malik, mosok dilat sama nyentuh sama di bab piring ya. Tapi di bab istri bener mana? Maka setelah itu terus ditemukan, itu Mbak Mahfud ngarang Binail Mahmud di semua kitab, itu ditemukan ada ilmu usul fikih namanya Tangkihul Manat. Ini tak ajarkan malam ini. Tangkihul Manat itu gini, ada sekian peristiwa yang disebut Nabi, tapi illatul hukmnya dipilah-pilah. Saya ulang lagi ya. Ada sekian peristiwa zaman Nabi, terus illatul hukmnya dipilah-pilah. Itu namanya Tangkihul Manat. Misalnya begini, saya beri contoh. Dengerin saja, sama Anda harus pendapat sama saya. Karena khilaf itu dulu. Cuma nak sampean santri ngilapi aku ngelama. Karena kode kiai ini enggak apa-apa kan level apa? Ja'a Arabun sama siapa terkatanya? Ja'a Arabun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus fayaqulu ahlaktu ya Rasulullah. Faqala wa ma ahlakaka? Qol waqatu imraati fi nahari. Ya Rasulullah, saya ini rusak. Kenapa? Saya hubungan intim sama istri saya fi nahari Ramadan, yang siang saya jima istri saya. Makanya sama Nabi disuruh merdekakan budak, kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak bisa ngasih makan orang miskin 60 orang. Nah, kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, semuanya termasuk Mbak Mahfud karena beliau pengarang itu seperti Arabi dibuang. Ya, Arabi dibuang. Karena pertanyaan ini, andai kan yang melakukan itu orang kota, tetap hukumannya sama Anda. Kita ulang lagi, Arabi itu jadi catatan hukum apa hadisatul waqi'ah, memang peristiwanya Arabi. Hadisatul waqi'ah atau kaswisnya. Ayo sekarang tak bedanya. Andai kan orang kota melakukan itu hukumannya sama enggak? Sama, berarti Arabi enggak jadi. Imro'ah juga dibuang. Imro'ah juga ini dulu yang halal kan dua zaman dulu. Jangan kayak itu zaman yang beda itu enggak. Dulu yang halal itu kan dua, illa ala azwaji aw ma malakat. Nah sekarang andekan yang diajak hubungan intim amatnya, ketentuannya sama apa enggak? Sama, berarti kata imro'ah dibuang. Nah yang menjadi perdebatan Imam Syafi'i dan Imam Malik, dan ini sampai kita, mungkin nanti Gus Somad juga ketebak saya, atau Gus Fuad gini, jima istrinya itu statusnya haram apa mubah? Enggak, mubah kan? Loh, istri loh. Hubungan intim dengan istri itu boleh apa enggak? Nah, pertanyaannya di istri loh ya. Tahu lagi, hubungan intim sama istri boleh enggak? Sekarang pertanyaannya gini. Kalau melakukan barang boleh, di siang hari kena hukuman berat, yaitu harus merdekakan budak. Sekarang jam 9 siang, kangkang atau mbak-mbak lapar terus makan mie, ketentuannya sama enggak hukumannya? Enggak jima. Imam Syafi'i milih tidak, karena jima sama makan itu beda. Imam Malik milih sama, bedanya apa? Jima istri itu hukumnya kan halal, makan mie hukumnya halal. Logikanya Imam Malik lebih meyakinkan itu sama-sama hak menghormati Ramadan biluir udrin iya, merusak hukum Ramadan tanpa udur cari. Ayo milih mana? Maliki apa Syafi'i? Maliki. Lu cara kowe dadi nabi, tersinggung gak ono wong awan-awan mangan sate. Kena opo? Kepengin wae. Yo mantelno ya orang seperti itu. Tanpa udur.
Makanya dulu dulu itu kalau usul fikih itu diajarkan itu pakai anekdot, pakai guyonan. Orang dulu tuh pintar-pintar bikin guyonan. Ada seorang santri ya rada goblok. Ya goblok, itu dilaporkan istrinya, Pak Yai, santri jenengan alumni Termas ini sering naboi saya. Naboi itu mukul pakai tangan. Terus santri tadi dimarahin sama Kiai, "Cung, ojo geman naboi." Dalam lagi naboi itu mukul pakai. Setelah 2 minggu istrinya lapor lagi, "Pak Yai sekarang ganti nyadui." Nyadui itu pakai kaki. Karena santrinya ini goblok. Oh, yang Kiai haramkan kan naboi, nyadui kan enggak. Nah, kira-kira ini santri goblok apa santri ahli usul fikih? Kalau melihat nas yang haram hanya naboi. Tapi kalau melihat illatul hukmi, idza menyakiti, itu nyadui masuk enggak? Nah, pertanyaannya gini, ketika seorang kiai bilang ojo naboi, itu yadkhulu fi dzalika kullul idza. Masuk di situ semua benda Syafi'i wa Maliki. Dengan logika tadi. Ayo Syafi'i wa Maliki. Apa? Gak bisa. Mansus itu kata Mbak Mahfud. Mansus itu punya mafhum itu kalau tidak lihat dari soalin atau hadisati waqi'at. Kalau punya mafhum itu kalau tidak lihat dari soalin atau hadisati waqi'at. Kalau karena dua itu tidak punya mafhum. Misalnya gini di hadis satu soalin, ya Rasulullah, saya ini punya kambing. Lalu gimana? Halil ghanami zakatun, apa kambing itu wajib zakat? Terus Nabi mengulang jawaban, alal ghanami zakatun, kambing itu wajib. Seperti ini itu maksudnya menafikan wajibnya zakat sapi, apa unta apa enggak? Enggak kan? Karena pertanyaannya kambing, Nabi jawab kambing, tapi bukan berarti menafikan zakatnya yang itu kan misalnya santri dari kiai ini, santriku, cukuman pacaran, boten itu langsung kawin loh. Itu doa itu larang cek bayi itu kawin. Jadi orang itu ya boleh nalar sedikit terus nah, kalau gitu ada kok santri dilarang beanan sama santri putri. Boten itu lo namun gandengan. Wah. Makanya ini ya, saya ingin ya, pondok sini tetap mengkaji apa usul fikih. Karena itu kelebihannya Syekh Mahfud. Syekh Mahfud itu ngarang usul fikih itu luar biasa, namanya Nailul Ma'mur. Yang kitab itu menginspirasi Ghazali, punya kitab namanya Thariqatul apa? Usul. Yang ngajar guru, abahnya guru saya, Ki Zubair Dahlan, abahnya Ki Maimun apa? Zubair. Makanya saya ini juga belajar usul fikih terus. Karena sekali saya belajar usul fikih, terus saya hanya bisa primbon. Nanti orang kira Mbah Mun itu ahli primbon. Bukti nih Gus Bak, santri nih isa nih mau primbon. Derajatnya kiai itu karek murid. Nah, misalnya saya alumninya Mbah Mun, terus di Jogja dukun. Terus orang ganti generasi, nggak menyaksikan Mbak. Statusnya sanad Mbah Mun dari saya, mesti orang kira, wah mesti aku kok guru nih kan gini. Makanya saya ini roda maksud waktu kita begitu. Tak ada guru juga. Nah aku mau coba primbon mesti guruku jadi. Makanya pokoknya kalau saya sekarang kama tasarrufa bi Muhammadin adnani. Jadi dibalik yang keramat nuntut wong tuane itu dibalik. Wong tuane sing nurut keramat anak. Saya yakin, andai kan Mbah Mun tidak sealim ini, orang nggak bakat bahasa Zubair. Hukum Mbah Mun alim alama, orang akhirnya tanya bahasa Zubair itu siapa? Jadi tetap orang bakat baganya itu tepat. Andai kan pondok Termas sudah mati, orang nggak bakat sama. Orang nggak bakat Mbah Abdul, nggak bakat Mbah Abdul. Maka semoga pondok ini ada di Layomin. Karena ini menyangkut identitas, menyangkut apa? Pokoknya sekarang betul. Makanya Nabi Yusuf bilang apa? Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Maka nalana an musyrika billahi min. Ciri khas adat kami adalah tidak pernah syirik. Ketika Rasulullah Muhammad SAW memaklumatkan tauhid, beliau ketika apa? Millata abukum Ibrahim. Jadi ini jelas. Awal lagi menyangkut usul fikih. Jadi di usul fikih ada ilmu namanya tangkihul mana. Tangkihul mana itu ini. Sesuatu yang disebut itu tidak menjadi nas, tapi menjadi instrumen. Instrumen itu imma dinggep dzikrul juz'i wa iradatin atau
zikrul makis ke makis aleh, kemudian makis lainnya tidak masifkan. Misalnya begini, saya beri contoh. Sampai bingung nggak? Nah, kalau agak bingung kan harus ahli. Jadi, misalnya begini, Allah menghentikan wa antas fa'u bainal ukhtaini illa ma qad dilarang mengumpulkan dua saudara. Jadi kamu kawin mbaknya sekaligus adiknya. Ini kawin wahid tahta rajulin wahid. Itu haram apa enggak? Haram atau enggak sah? Enggak sah. Bukan sekedar haram tapi enggak sah. Pertanyaannya, andaikan kamu nikahi ponakannya, buliknya juga cantik, masih muda, boleh enggak? Ponakan sama bulik? Betul. Andaikan nuruti hanya nas, maka boleh, karena yang enggak boleh hanya benar. Makanya saya bilang, bahaya sekali ada orang bilang kembali ke Quran dan hadis, tapi tidak tahu sinau usul. Oke. Nah, tidak tahu sinau usul, oke, ngiranya yang haram hanya benar. Oke, karena Nabi tidak menyebut antara istri dan bulik. Nah, tapi menurut Mbah Mahfud, menurut teori usul fikih, zikrul ukhtaini zikru ba'din min adza'il muharramah, menyebut sebagian dari muharramatun nikah. Berarti menyebut itu padha karo zikrul kulli. Jadi berarti zikrul ba'di wa iradatil kull. Itu kan sama dengan saya bilang gini ke Kang Kang. Kang, ojo geman demek tangane mbak-mbak mari batal wudune. Terus Kang Kang, aku demek pipine wis sarap. Wis sarap wis. Majnun lah. Maksudnya gini nih. Saya menyebut tangan itu artinya menyentuh bagian dari perempuan itu membatalkan. Bagian itu aku nyebut tangan. Nah, berarti liyane tangan juga sama. Ukhtaini itu haram, berarti liyane ukhtaini yang semahram juga haram, termasuk istri dan buliknya, istri dan mbaknya dan seterusnya. Nah, coba sekarang misalnya ada ilmu usul fikih yang merangkap zikrul ba'di wa iradatil kull, itu istilah balaghah. Kalau dalam istilah usul fikih itu apakah umum itu bagian ala umum? Sekarang zikrul ba'di itu apakah ta'yin, apa zikrul ba'di umum? Yang benar ya zikrul ba'di umum. Misalnya gini, ini dengerin betul ya. Yang contoh gampang aja. Saya misalnya kiai punya pembantunya ya Zaid bakar rumah. Ya saya punya dalam Zaid bakar rumah. Kemudian ada tamu saya bilang, Zaid ini. Ternyata Zaid itu di kamar mandi atau sedang kemana? Terus Umar nggak keluar, mesti dipanggil Zaid nggak saya. Kira-kira Umar itu goblok apa enggak? Goblok, karena saya manggil Zaid itu sebetulnya semuanya dalam yang bisa hormat tamu itu tak panggil, siapa saja. Cuma kebetulan saya nyebut, ya, berarti nyebut Zaid itu laisa muradan bi aini Zaidin. Dia harus Zaid. Siapa saja yang sefungsi dengan ya. Sama nyebut ukhtain adalah perwakilan dari muharramat, orang-orang yang haram bine. Tidak harus ketika saya nggak keluar terus saya ke kamar ternyata Umar di situ, bakar di situ, kira-kira saya marah nggak? Marah kan? Meskipun mereka berdalil dengan manggilin Zaid. Aku lagi boten merikung, kalau boten Zaid. Oh aku dari kayaknya tak boleh yakin tak boleh. Nah itu ilmu usul fikih. Sekarang bayangkan banyak gerakan kembali Quran. Aku nggak tahu ngaji usul. Bahaya betul. Bukan sekedar bahaya guys. Masa tuh bahaya katanya. Ya, agak provokatif. Bahaya sudah repot malah diasah dua. Maka ngaji usul fikih itu penting karena ini analisisnya. Atau sesuatu dikatakan tuh lihat bisa waqi'at. Memang kejadiannya seperti itu. Maka kalau nuruti mereka, coba gini dan ya Mu'ad inni uhibbuka fala tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma inna ala dzikra wa syukrika wa husni sebagian riwayat fakul dubura kulli sholatin Allahumma inna ala dzikra wa syukrika wa husni. Itu semua kiai mengijazahkan doa itu. Misalnya mas santri sing goblok, Pak Yai itu seperti ada di Mu'ad. Kalau namanya Qurtubi kasus gasus. Nabi nyebut Mu'ad karena yang soal Nabi Mu'ad mesti Nabi ini Mu'ad. Dan Nabi ini Qurtubi makanya Mu'ad di dalam Qurtubi. Nah sekarang Nabi ketika masyati Mu'ad itu zikrul ba'di min adzai ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mu'ad mewakili semua umatnya Nabi. Jika wiridan itu boleh dilakukan siang
apapun meskipun hitopnya kepada itu namanya ilmu. Kamu harus belajar di sini santri terma. Fokus yang taruh karangan di bawah usul fakih yang makmur. Siapa nggak tahu karangan Bil Hasya itu berfungsi. Di sini biasanya baca Tarmasya atau berfungsi kalau keluar dokter atau itu pada sama-sama nggak jelas. Karena di sana terma. Tapi orang Arab itu tidak bisa bilang itu nggak bisa. Makanya akhirnya ada yang baca Hasya itu berfungsi, ada Hasya itu zaman Bazubair Dahlan. Itu kalau ngendikan Bazubair abahnya Bang. Itu kalau ngendikan ini, Adamiyun pas nak di masjid. Enggak ada jeneng Adam sak unimu. Karena memang nama Adam itu nasibnya jelek. Coba kurang terkenalnya Imam Tirmidzi. Ya, kamu dengar berapa kiai itu? Ayo, kiai sini baca apa? Tirmidzi. Kiai lain baca apa? Tirmidzi. Terus menteri kemarin itu apa? Tahu. Ya kan? Jadi mangak itu ada kaidahnya. Adamiyun pas nak bihi. Ya kan? Jadi mangak itu ada kaidahnya. Adamiyun pas nak bihi masih. Itu nama Adam yang sauni-uni. Coba kamu tahu nggak? Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, namanya siapa? Maryam kan? Tapi orang Mesir itu nggak bisa bilang Maryam, bilangnya Maria. Maka istrinya Nabi namanya Maria apa Maryam? Maria itu nama lain dari Maria. Ya sudah seperti itu. Makanya yang ada yang baca At-Turmus, saya pernah dengar di Fathul Masail. Kama fi Hasyatul Turmus. Ada yang bantah, oh itu Tarmasi. Yang benar ya karuan terpas. Tapi orang Arab masalahnya tidak bisa ngomong. Coba kamu kalau bilang apa? Durian kan? Orang Arab nggak bisa. Indonesia misalnya. Habib Umar ketika takziah bangun itu ketika Al-Indonesia, ya kan? Dalnya di Doma. Habib Umar ketika takziah menghormati wafatnya bangun apa? Al-Alim Al-Kabir, Al-Alim Al-Alama, Al-Imbu. Makanya di makam-makam Arab Saudi ada Indonesia. Jadi saya mohon tidak perlu diperdebatkan apa Hasyatul Tarmasi, apa Turmusi, apa Tirmizi. Umumnya orang sini baca. Kalau yang luar pondok termah. Tidak yang ada yang Turmusinya tuh. Yang baca Turmusi ada. Oh ini dulu belakang ada baca. Ya Turmusi. Karena memang kaidahnya gitu. Adamiyun pas nabihi masih. Makanya bangun pernah guyon sama saya gitu. Nama Imam Bukhari kan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardas. Kalau di sini baca Bardasbah atau Bardisbah? Bardisbah. Ada yang baca Bardasbah? Ya karena kalau tidak pernah tahu itu gunung apa. Jadi apa ilmu-ilmunya? Adamiyun pas nabihi masih. Jadi kayak nasibnya, ayo sekarang misalnya umumnya di sini baca Ustutri apa Istafri? Ayo, umumnya baca Ustutri. Ada nggak baca Istafri? Ada banyak. Jadi nama-nama seperti itu memang orang Arab itu ya enggak. Zaman kalau haji itu Indonesia ditulis apa? Indo. Ya saya teruskan yang ngaji usul fikihnya biar dapat barokahnya keluarga ini, barokahnya Bahdin, barokahnya Pak Mahfud, barokahnya Ki Habib, Ki Haris. Seperti ini. Jadi usul fikih itu ilmu untuk menganalisis. Sehingga dzikru syekh atau dzikru syekh itu apa? Dzikru ta'in, apa dzikru faktin min afrodi dari kalkan. Misalnya begini. Di Quran misalnya ada wal khayla wal bihola wal khamira satu terus Litas tahu ala guri semata turun ni'mat rabbikum das tahu kemali wa taqul subhanalladzi sakhkhara lana. Makanya terus kalau kamu sudah naik himar atau naik kuda, kemudian kamu sudah tenang di atas punggungnya. Ada ayat litas tahu ala guri, kemudian kamu sudah tenang di atas punggungnya. Terus doa subhanalladzi sakhkhara lana. Terus kamu sekarang naik Innova, enggak pernah berdoa. Kenapa? Ini kan tidak khair. Tidak buhol. Itu waras apa? Karena ketika Allah nyebut khawa itu maknanya nyebut marfu. Apa nyebut apa? Jadi bentuknya tidak harus khawa, tapi apa saja yang berfungsi marfu. Paham ya? Nah, berhubung Innova itu marfu juga disunatkan berdoa subhanalladzi
Nah sekarang repotnya ada gerakan, pokoknya kalau di Quran tidak ada ya enggak. Itu parah seorang itu. Itu ada ilmunya. Meskipun di Quran tidak ada, tapi kalau secara analisis usul fikih itu takmim, maknanya juga pasti tak. Ini memang harus pakai usul fikih. Makanya sarang Mbak Zubair yang pertama ya Mbak Mun yang sama nanya itu fanatik sama usul fikih. Jika ketika kitab itu tidak matbu'ah, masih disimpan di Khalil Lasan, Mbaknya Kustoyo, itu bahasa hal menukil itu jadi Thariqatul Kubra, tapi sekarang alhamdulillah itu sudah dicetak secara mas. Tapi sekarang pertanyaannya, apa artinya dicetak kalau sama tidak mempelajari? Tapi nggak usah diteruskan, apa artinya mempelajari kalau nggak paham? Udah saya itu banyak yang tersinggung ya. Udah lah, sampai dipelajari. Saya tuh senang sama kitab apa ya, usul fikih, karena terus ada misalnya gini. Ini contoh terakhir, karena kalau lama-lama nanti bingung. Karena ininya sampai ngaji, kalau masyarakat foto ngaji, swargo, dulu kiai. Jadi kalau kiai orang usul fikih, kiai punya nyali. Misalnya begini, sifat itu naat. Sifat itu mengikat apa enggak? Sifat itu litayin apa lil idhah? Ayo sekarang jawab. Sifat itu litayin apa lil idhah? Apa lil makti? Apa lil dhammi? Misalnya begini, akrim rojulan alimah, muliakan rojul yang alim. Itu apakah kalau tidak alim nggak usah dimuliakan? Apa begini, akrim rojulan, terus guziyadatul wudu, kamu tambahi alimah. Jadi ngaji susu, tak ulang lagi ya. Muliakan lelaki yang alim. Saya misalnya saya Bubet, muliakan lelaki yang alim. Kalau tidak alim tidak perlu dimuliakan. Apa yang tetap dimuliakan? Tetap dimuliakan kan karena tamu. Terus saya nambahi aliman itu karena saya khawatir santri saya itu nganggap tamu saya biasa-biasa saja. Jika saya mengatakan aliman itu untuk memberi penjelasan status rojul yang datang itu alim. Tapi bukan ada sangkut pautnya dengan syarat penghormatan harus alim. Mungkin enggak? Sifat seperti itu ada di Quran, yaitu di ayat waroba ibu kumulati fi hudurikum, dan haram menikahi anak tiri yang serumah. Kata serumah itu bukan catatan hukum. Kalau catatan hukum berarti gini, ibunya cantik kamu nikahi di sini, anaknya perawan kamu nikahi di negeri. Terus istrinya berapa? Dua. Yang satu siapa? Ibunya, yang satu anaknya. Anak tiri kan nggak serumah. Padahal di Quran yang diharamkan itu fi hudurikum yang maka bahaya sekali memahami Quran tanpa usul fikih. Berarti nanti kalau itu jadi catatan hukum, haram menikahi anak tiri yang serumah. Terus ada orang bilang kalau tidak serumah maka itu edan orang itu. Jadi itu hanya penjelasan normal. Penjelasan normal gini, umumnya anak tiri itu serumah. Umumnya tamunya kiai itu ya rojulan aliman, tapi kadang jadi tamu wong macam-macam. Itu disebut aslabiyah. Itu Mbak Mahfud nerangkan detail. Ada sekian sifat yang nggak boleh menjadi catatan hukum. Di antaranya sifat lil idoh untuk memberi penjelasan atau sifat lil ahlabiyah. Umumnya seperti itu. Misalnya gini, coba nak suan kiai aja rokok. Wes oke, dia nggak rokok. Ya oke, dia nggak rokok. Tapi rambutnya dipilok pingat. Yang dilarang kan rokokan, tapi kalau rambut anak pang nggak apa-apa, kan nggak disebut. Itu repot. Makanya di antara kelebihan ilmu usul fikih itu semua dianalisis. Lafaz sama makna itu gimana? Nggak jauh. Lafaz sama makna itu gimana? Ayo, lafaz sama makna itu gimana? Dulu makna, ya itu kamu nggak tahu ngaji usul fikih. Lafaz sama makna itu dulu makna. Terus supaya orang lain paham perlu dilafadzkan. Maknanya lafaz itu malfuz, sesuatu yang diucap. Nah, karena lafaz ini nggak bisa mewakili luasnya hati, sehingga lafaz itu mesti qasru anil makna, mesti nggak bisa mewakili semua. Ini tak jamin terakhir, nanti tak bacakan di kitabnya Mbak Mahfud. Dan itu mujma' alernya semua ahli usul fikih tahu itu. Jika misalnya saya begini, saya itu gumerenjet kepengen santri ini sopan. Salah lagi, saya terbesit kepengen santri ini sopan. Kalau soal Gus Buat atau Teluk Mata, saya bilang gini,
dong nak sowan itu pakai peci. Karena saya tahu santri ini sudah pakai sarung, pakai bilang kurang itu pakai. Jika saya bilang dong nak sowan itu pakai peci. Terus sampai secara goblok bilang gini peluang ke kamar, terus kabinet dicoplos sarungan tok peci. Kebayang nggak orang segoblok itu? Nah ini perlu penjelasan. Jadi artinya gini, ketika saya ngomong dong nak sowan kiai pakai peci, sebetulnya semangat saya itu dong nak sowan kiai itu sing sopan. Wamin suwari sopan itu pakai. Jadi makanya lafaz itu enggak cukup untuk mewakili hati. Hukum. Makanya fatwa sering menunjukkan watak biri bidal kamu minta biri tasdik ada, karena lafaz itu enggak cukup. Saya tak beri contoh lagi. Dok, engkau nak ada tamu, subuhi bidang goreng. Sebetulnya itu tujuan saya itu pokoknya ada tamu sebati. Nah, sampean goblok anak goblok. Kalau bidang goreng rasa subuh, menganaknya itu tape goreng. Dari Pak Yai kan bidang. Lu tuh mau nabok subuh, jadi bidang goreng. Itu kena enten mbak. Soalnya ini jajan-jajan toplesan. Kacau gak? Maka kalau maknanya lafaz begini, maknanya dulu. Makna dari perintah nyugoi gedang goreng adalah ikramut doa. Nah, kalau ikramut doa bisa dengan gedang goreng, bisa dengan yang berarti Pak Yai nyebut gedang goreng badun min akhin adzai ma yukrimu bi doa. Sesuatu bagian kecil dari sesuatu yang pakai alat memuliakan. Dong ini gitu. Berarti makna sama lafaz di mana? Ini tak bacakan tak, awas kalau begitu sini. Nah ini supaya itu apa? Ini tadi saya, ini saya memang senang sinau apa? Sinau sebagai ini kitabnya Bang Mahfud kalau Pencitraan ini halaman 191. Tak baca ya ini terakhir kenangan saya di Termas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ma'ani hiya aswaru ad-dihniyatu min haitsu innahu wa wudi'a bi izaiha al-alfaidu wa suwaru al-hasilatu fil aql fa min haitsu innaha tuqsadu bil lafzi sumiyat makna wa min haitsu innaha taqsulu min al-lafzi fi aqli sumiyat mafhuman wa min haitsu innahu maqulun fi jawabi ma huwa sumiyat mahiyatan. Bosen kok rumusak mesti bosen. Wis tak jamin bosen. Aman tenang ae bosen, kutune bosen mulai pun. Yang ini kan posisi sama lagi ya. Dan dengerin saja. Kalau nggak paham tenang saja. Karena mayoritas. Orang nggak paham sama yang paham itu banyak mana? Maka bergembiralah Anda. Berarti partai apa? Mayoritas. Berarti pemenang pemilu. Ya saya ulang lagi. Wal ma'ani hiya aswaru ad-dihniyatu min haitsu intahu bi'a bi izaiha al-alfa. Namanya makna adalah gambaran batin. Yang gambaran batin ini kemudian kamu memilih apa? Saya menggambarkan santri saya itu sopan. Kemudian saya milih dong keturunan. Kalau di kampus mungkin dong pakai dasi. Sebetulnya gambaran itu hanya ingin saya ngomong dong berpakaianlah yang sesuai konteks dan kondisi. Tapi saya kan lafaz itu nggak mungkin mewakili semua gejolak hati. Maka misalnya kadang lafaz nggak menyebut Zainab, suasana hatinya kepengen gue mantu solih. Nah, berarti kata Zainab sama Solihah keren banget. Keren Solihah. Nah, berarti lafaz itu tercermin dari makna. Tapi kata Mbak Mahfud, problemnya orang lain pahami itu dari lafaz. Jika orang, lu kudu saya tak usah disebut Pak Yai Zainab. Makanya kata Mbak Mahfud, lafaz itu matalul qoli apa matalul qalbi? Belum tahu kena lagi terangnya. Mau pasti masa ini belum mulai dengan kalau saya pikirin jalan masuk masa itu anak debat lucu. Ya tapi ya pantas usik santri. Banyak pulau yang pantas pasti masa itu. Mengenai rasa juga. Tahu lagi, ini senam otak. Ini di halaman 191 juz 1. Tidak, saya sering sinau kitab ini. Ini tahadus ini. Supaya juga bibitnya tambah senang. Mengaku beliau sinau. Kenapa? Karena sinau. Ya, wal
wal ma'ani ya aswaru adziniyatu min haitsu innahu udi'a bi izaiya al-alfat wasuwar al-hasilah bil aql. Makanya misalnya Nabi ngendikan gini, tasaddaku walau bi qalqati wadin. Kamu sedekah meskipun dengan wajah yang ceria. Maksudnya Nabi itu ya ingin orang itu sopan sama orang lain. Terus ada orang gini, abang biar dulu jatuh. Itu yang nggak dibayangkan Nabi. Tahu deh. Mau jadi nih, sementing kan ketok ceria, ketok dia orang ngono lah, maksudnya orang ngono. Ketika Nabi ngendikan ketemu orang tasodaku walau ditolkoti, nah wajib maksudnya Nabi ngadepi orang itu sing nyenengno wong iku. Kemudian diekspresikan pakai lafaz tolkoti wajib. Terus kowe ora, ngapunten benar kakek. Jadi makanya sekarang lafaz sama makna atau mana? Tadi jawab lafaz. Oh dasar amatir. Ya sabar, nanti dimusyawarahkan ya sama pengurus-pengurus termas ya. Bab apa? Lafaz sama ulang lagi. Famin haitsu innaha tuqsadu billah disumiyat makna. Berarti lafaz itu dimaksudkan untuk mengantarkan makna, bukan makna didikte oleh lafaz. Wis bener. Orang kok mulai dikasih pinter bergaji usul fikih. Wa min haitsu innaha tahsulu minal lafzi fil aqli sumiyat mafhuman. Problemnya bagi orang lain bisa paham berdasar lafaz itu. Kamu mau tidak mau sebagai orang lain kan memahami itu dari hati atau dari lafaz itu. Sehingga tadi kadang ya kadang rapati salah. Cung kalau Zaid. Ya terano yo wong lafate Zaid. Tapi nak kowe pinter tetep miring. Pak Yai mau golek izatnya perkara ana tamu paling kon mleboti tamu. Nak ngono ora usah Zaid, umar yo cukup. Tapi nak konteks ini tadi ada resepsi undangannya mbak-mbak untuk Zaid. Baru tinggal Zaid kang aku yo kang maju. Nak bab pernikahan misalnya Mbak Sri Rabi ambek Zaid, undangannya di Zaid, bareng Zaid lagi nitip ke maju. Alasannya Zaid yo kang aku yo. Itu ora iso. Oh sing iso nang. Oh beneran ada ganteng nih. Maka ini memang misteri, makanya ada usul fikih di sini ini. Ketika Allah ngendikan A, itu makna terkandung itu. Makanya ketika Allah menyuruh kamu jangan berkawan orang kafir yang mana? Kamu harus berkawan orang Islam yang mana? Karena tadi pikirannya Nabi misalnya ngendikan dong ke kancanan orang Islam. Orang Islam itu pikirannya Nabi tentu al-muslim man saliman muslimun min lisanihi. Itu pula kowe kancanan Islam tapi Islam dokat, Islam koruptor. Kan enggak yang dimaksud Nabi, padahal statusnya. Maka ketika Nabi mengatakan al-muslim itu maksudnya apa? Makanya ini pertanyaan kata Mbak Mahfud. Wa min haitsu innahu maqulun fi jawabi ma huwa sumiyat mahiyah. Wa min haitsu subutu fil khair sumiyat taqiqatan. Wis kowe pusing tak jawab. Tapi tenang ya, aku kudune pusing aku ya pusing, aku kiai ya pusing. Cuma aku akhirnya iso mergo kuwi. Karena sesuatu yang saya tekuni. Wa min haitsu in yazhu anil akhyar sumiyat bi. Kalau saya al-Burdani bitarika. Jadi lafaz itu seperti itu. Makanya ketika Allah menghentikan wa antasma'u bainal ukhtain, itu semangatnya adalah mengharamkan semua muharramatun nikah. Cuma yang mungkin menarik kan Mbak Ayu Habib bisa kan nggak perlu diterangkan. Ojo geman kira kita wedok sak bae kan dia kepikiran kira di bae. Wong tembok rabi 20 tahun bae kan 70. Jadi ora usah diharamno sak mungkin. Paham nggih? Sehingga sing potensi ke kepikiran kan rabi bae terus betul ada nabi kita ayo apa? Adik. Dalam Mbak mati beneran dunia. Jadi wakat mau binalukten itu adalah dia karena orang yang kepikiran itu kan tentu mengumpulkan saudara karena umurnya masih, cantiknya masih. Kalau sama bule-bule kan terpaut apa? Tapi tetap saja secara fikih yang haram itu ya istri kumpul sama saudaranya atau budenya atau kulitnya atau enggak. Nah, sekarang pertanyaannya ya lafaz sama makna di mana?
Makanya terus Imam Ghazali ketika ngarang Ihya dan sekian ibaratnya dianggap salah, dibully sama orang banyak. Ketika dibully Imam Ghazali ngarang lagi namanya Al-Imla di Iskalatin Ihya. Itu diantara jawaban beliau gini. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Sama siapa? Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Was-sutur awsa'u minal kutub. Jadi makna itu lebih luas ketimbang redaksi. Was-sutur awsa'u minal kutub. Dan dada ini lebih lengkap ketimbang kita. Karena kitab itu tetap terbatas. Karena harus ada yang dilapatkan. Misalnya gini. Di sunat no sholat nih masjid. Masjid itu maknanya itu tempat yang baik untuk sholat yang nyaman. Sekarang mau masjid tapi wae kubu sebelah, wae masjid yang ngatur nopo ada masjid tapi milik kelompok yang ngaturkan kamu. Sama musola yang nggak ngaturkan kamu. Abdul mana? Abdul musola. Tapi kan kata Nabi harus di masjid. Tapi bayangannya Nabi tentu tidak masjid yang bikin masalah. Jadi memang ya sudah seperti itu. Makanya semangat melafatkan itu apa? Nah, itu akhirnya dipekeh di Arab al-hukmu yadiru ma'ilatihi wujudan. Wah. Ya, jadi ini nanti jelas ya. Jadi lafaz sama mana dulu mana? Dulu mana. Jadi kamu punya keinginan tertentu, terus keinginan itu mau tidak mau harus kamu ekspresikan. Terus milih lafaz. Jika misalnya gini, kamu misalnya kanyepen di termas kanyepen dari-dari. Kamu gak enak mie, enak mangan mie awak anyep-anyep. Terus kamu gak punya mie tapi mangan bakso suwante. Lu di bakso ora nawani. Jadi mau kepengin mie iki bakso. Ora ngono lek dulu pikir. Kepengin mangan mie agak ibaratkan kepengin mangan anget-anget di pas musim di. Tentu ditawani sate yang luwih del. Berhubung nyebut mie, ini kan mie apa sate ora mie. Gampang kan misal oke? Gampang mau sentralno gampang mikir dhewe pesen. Ya itu Mbak Mahfud itu sudah bakas itu. Apa itu lafaz? Apa itu makna? Diterangkan wal ma'ani hiya aswar al-jiniyah min haitsu innahu udi'a bi izaiha al-alfa. Di makna adalah sesuatu yang kita gambarkan, setelah kita gambarkan itu terus milih lafaz. Karena kita butuh orang lain paham, makanya maknanya lafaz itu sesuatu yang diucap, makna sesuatu yang digendaki. Tentu yang diucapkan sama yang digendaki tinggi mana? Tinggi yang digendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الحق والى صراطك المستقيم بجودك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة